Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan anjuran Menteri bahwa selama bulan Ramadan hendaknya diisi dengan materi-materi yang terkait dengan karakter dan keagamaan. Kemarin sudah pesantren kilat berapa hari terlalu harusnya selama Ramadan. Oleh karena itu akan kita sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ChatGPT, hari ini adalah hari ke-12 umat Islam menjalankan ibadah puasa. Apa yang Anda sarankan untuk kita bisa diskusikan pada hari ini? Hari ini, karena sudah memasuki hari ke-12 Ramadan, kita bisa diskusikan berbagai topik yang relevan dengan bulan suci ini. Beberapa ide yang mungkin menarik adalah makna dan tujuan puasa. Kita bisa membahas lebih dalam tentang makna puasa dan bagaimana kita bisa memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kesehatan saat puasa. Tips menjaga kesehatan tubuh selama berpuasa, seperti pola makan yang baik dan olahraga ringan. 3. Amalan sunnah di bulan Ramadan. Diskusi tentang berbagai amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pahala selama Ramadan. Apakah ada topik tertentu yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Nampaknya topik yang Anda sarankan sudah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu hari ini saya akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Bisa Anda jelaskan terkait dengan hal ini? Tentu, mari kita bahas tentang sholat, yang merupakan rukun Islam kedua. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Sholat dilakukan 5 kali sehari, yaitu 1. Sholat subuh, dilakukan sebelum fajar, terdiri dari 2 rakaat. 2. Sholat duhur, dilakukan setelah matahari tergelincir, terdiri dari 4 rakaat. 3. Sholat asyar, dilakukan pada waktu sore, terdiri dari 4 rakaat. 4. Sholat maghrib, dilakukan setelah matahari terbenam, terdiri dari 3 rakaat. 5. Sholat isya, dilakukan pada malam hari, terdiri dari 4 rakaat. Sholat bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, dan sebagai bentuk pengabdian serta kepatuhan kepadanya. Apakah ada aspek tertentu dari sholat yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Ya, dari aspek kesehatan, ini apa manfaat daripada sholat? Bisa dijelaskan? Tentu, sholat memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Berikut adalah beberapa manfaat kesehatan dari sholat. 1. Fleksibilitas dan kekuatan otot. Gerakan dalam sholat, seperti rukuk dan sujud, membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh dan kekuatan otot, terutama di bagian punggung, kaki, dan lengan. 2. Sirkulasi darah yang lancar. Gerakan dalam sholat yang dilakukan secara teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. 3. Relaksasi dan pengurangan stres. Sholat juga memberikan efek relaksasi yang dapat mengurangi stres dan kecemasan. Konsentrasi dan ketenangan yang dirasakan saat melakukan sholat dapat membantu menenangkan pikiran. 4. Peningkatan konsentrasi dan disiplin. Melakukan sholat 5 kali sehari, mengajarkan disiplin dan meningkatkan konsentrasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. 5. Peningkatan kesejahteraan spiritual. Selain manfaat fisik, sholat juga memberikan rasa kedamaian dan kesejahteraan spiritual yang mendalam. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental melalui sholat, kita bisa menjalani hidup dengan lebih seimbang dan sehat. Apa konsekuensinya jika umat Islam tidak menjalankan kewajiban sholat? Dalam Islam, sholat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Tidak menunaikan sholat memiliki konsekuensi spiritual yang serius dalam ajaran Islam. Berikut beberapa konsekuensi yang umum dipahami. 1. Tanggung jawab di hadapan Allah. Sholat adalah salah satu dari rukun Islam, dan meninggalkannya tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran besar. Setiap muslim akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan sholat di akhirat. 2. Dampak spiritual.
Tidak menunaikan sholat dapat menyebabkan jarak antara individu dengan Allah. Sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, dan meninggalkannya dapat mengurangi keberkahan dalam hidup. 3. Dampak sosial dan moral. Sholat mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran sosial. Tidak menunaikan sholat bisa berdampak pada karakter dan moral seseorang, serta hubungan dengan masyarakat. 4. Kehilangan kedamaian batin. Sholat memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Tidak melaksanakannya dapat menyebabkan perasaan gelisah dan kehilangan kedamaian. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Islam juga mengajarkan kasih sayang dan kesempatan untuk bertaubat. Jika seseorang telah lalai dalam menunaikan sholat, mereka dianjurkan untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Ada sebagian orang berpikiran bahwa sholat adalah syariat, sementara dia lebih mementingkan hakikat daripada sholat. Bagaimana dengan pendapat itu? Penting untuk memahami bahwa dalam Islam, sholat dan hakikat atau makna spiritual saling melengkapi. Sholat adalah bentuk ibadah yang diwajibkan dan merupakan salah satu rukun Islam. Melalui sholat, seorang muslim menegakkan hubungan dengan Allah dan menjalankan kewajiban spiritual. Sementara itu, hakikat sholat merujuk pada pemahaman mendalam tentang makna dan tujuan spiritual di balik setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Memahami hakikat ini dapat memperdalam pengalaman spiritual dan membuat sholat lebih bermakna. Namun, penting untuk diingat bahwa sholat adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun seseorang memahami hakikat sholat, menjalankannya secara konsisten adalah bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah. Islam mengajarkan keseimbangan antara aspek ritual dan spiritual. Jadi penting untuk menjalankan sholat dengan memahami maknanya, tetapi juga tidak mengabaikan kewajibannya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bahas? Banyak orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Bagaimana menurut ChatGPT? Dalam Islam, puasa dan sholat adalah dua kewajiban yang sangat penting dan keduanya saling melengkapi. Puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang diwajibkan, sementara sholat adalah kewajiban harian yang harus dilakukan 5 kali sehari. Meskipun seseorang menjalankan puasa, sholat tetap memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Sholat adalah cara untuk berkomunikasi dengan Allah, memperkuat hubungan spiritual, dan menjalankan tanggung jawab sebagai muslim. Jika seseorang hanya fokus pada puasa, tetapi mengabaikan sholat, itu bisa menjadi tantangan spiritual. Puasa seharusnya menginspirasi seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dengan menunaikan sholat. Jika ada kesulitan dalam menjalankan sholat, penting untuk mencari bimbingan dan dukungan, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah. Islam mengajarkan kasih sayang dan memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Bagaimana memberi pemahaman kepada orang sehingga dia merasa sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Memberikan pemahaman bahwa sholat adalah kebutuhan spiritual, bukan sekadar kewajiban, bisa menjadi proses yang penuh kasih dan pengertian. Berikut beberapa cara untuk membantu orang melihat sholat sebagai kebutuhan spiritual. 1. Pendidikan dan pemahaman. Berikan penjelasan tentang makna dan tujuan sholat. Jelaskan bagaimana sholat dapat membantu mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan ketenangan batin. 2. Teladan dan contoh. Tunjukkan melalui tindakan sehari-hari bagaimana sholat memberikan kedamaian dan kekuatan. Ketika orang melihat dampak positif sholat dalam kehidupan, mereka mungkin lebih termotivasi untuk melakukannya. 3. Hubungan emosional. Bantu mereka memahami bahwa sholat adalah cara untuk berbicara dengan Allah, mengungkapkan perasaan, dan mencari petunjuk dalam hidup. 4. Mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jelaskan bagaimana sholat dapat membantu mereka menghadapi tantangan sehari-hari, memberikan ketenangan, dan meningkatkan fokus. 5. Dukungan dan kesabaran. Berikan dukungan dan kesabaran. Setiap orang memiliki memberikan waktu dan ruang bagi mereka untuk menemukan makna sholat dalam hidup mereka sendiri. Penting untuk dan ingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik. Dengan memberikan contoh yang baik, bimbingan dan dukungan, kita dapat membantu mereka. Baik, ChatGPT, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Anda berikan
hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan dan memahamkan bagi banyak orang. Dan jangan lupa pemirsa tetap stay tune di Rumah Belajar Kaltim di acara Syiar Ramadan Ngaji Bareng AI bersama SLCC, Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang sholat ya. Masih ingat tadi sholat itu rukun Islam yang ke berapa? 2. Ada yang bisa menyebutkan dari 1 sampai ada berapa? Ada rukun Islam sholat? Ada berapa rukun? 5 ke 6. 5 ya. Kayak apa saja tadi? Pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Sholat ini boleh dilanggar enggak? Tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Kalau tempatnya boleh dilanggar kan? Tempat sholat boleh dilanggar kan? Dilanggar kan musuh kan? Ya kan ya? Ya, tempatnya boleh dilanggar, boleh di masjid, boleh di rumah. Apa langgar itu bahasa Indonesia-nya? Langgar itu musola. Ya, kalau secara tempat boleh, tapi kalau secara perbuatan nggak boleh, ya. Langgar kan punya arti 2 makna dalam bahasa Indonesia. Langgar tempat, ibadah. Nah, oke. Apa tadi manfaat kesehatan sholat? Manfaat kesehatan dari aspek kesehatan apa tadi? Dari aspek kesehatan apa saja tadi? Yang memperlancar sirkulasi peredaran darah, kemudian otot-otot kita ruku, sujud, segala macam ini kaki kita bergerak itu ya, otot-otot ini kan salam, toleh kiri, toleh kanan, kami kita senang kan ada toleh kiri, toleh kanan juga ya. Wah itu sebetulnya gerakan senam itu otot-otot. Kalau merujuk pada surat Al-Ankabut nomor 45, ayat 45 penuh. Ayat 4 pernah dengar Al-Ankabut 45? Itu kira-kira tujuan surat apa? Al-Ankabut 45. Ya, tadi boleh. That's right, Lira, tepuk tangan, Lira. Sesungguhnya surat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Bacaan Arabnya apa? Ada yang bisa? Yang artinya tadi, sesungguhnya surat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Arabnya apa? Bahasa Al-Qurannya? Ya, kalau bisa melaporkan. Artinya seperti tadi yang disebutkan Lira, artinya dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya. Nah, apa? Terkait ya, terkait. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar aja. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu aja, jangan nyantai-nyantai di bawah pohon, ya, bergegaslah, ya, bergegaslah yang suka menunda-nunda kegiatan sholat berjamaah itu, ya, karena sholat itu adalah tiang apa? Tiang agama. Kalau rumah nggak ada tiangnya ambruk. Oke, aman? Waktunya masih ada habis ya? Habis ya? Persiapan untuk pulang. Sebaiknya sebelum pulang sholat dulu. Siapa tahu nggak sempat. Nah, daripada Anda buru-buru, nanti terlambat. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak.
Iya.